Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang nikah siri dalam pandangan Islam dan hukum KDRT, kekerasan dalam keluarga, di mata kuliah Muamalah. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Yang pertama, anggotanya ada Anissa, ada Muhammad Hamzani Zaki, ada Devina Raija, dan Makfirah Khairani. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Pada bab kali ini kita akan membahas terkait kasus-kasus nikah siri dan KDRT di Indonesia dan di dunia. Kemudian, pengertian dari nikah siri dan KDRT dalam Islam. Selanjutnya adalah hukum nikah siri dan KDRT dalam menurut Al-Quran. Kemudian yang berikutnya kita akan membahas terkait pandangan ulama klasik dan kontemporer tentang nikah siri dan KDRT. Terus yang selanjutnya kita akan membahas tentang nikah siri dan undang-undang dalam Undang-Undang Indonesia. Selanjutnya kita akan bahas KDRT dalam Undang-Undang di Indonesia. Dan yang terakhir, pembahasan kita adalah pandangan Muhammadiyah tentang nikah siri dan KDRT. Nah, berikut adalah kasus-kasus nikah siri dan KDRT di dunia. Ini ada beberapa contoh kasus. Yang pertama, kasus nikah siri di Indonesia. Yang pertama itu, suami nikah siri dan istri di Bengkulu lapor polisi. Terus suami dinikahi juga tanpa akta cerai, bagaimana nasib anak kami? Selanjutnya adalah Lempeng Kupang jadi terobosan layanan pencatatan pasangan nikah siri. Yang keempat, anak-anak hasil nikah siri bisa dapat warisan. Yang kelima, meninjau pencatatan nikah di IKK. Kasus-kasus KDRT di Indonesia, yang pertama itu tegur suami yang suka mabuk tapi malah divonis penjara setahun. Yang kedua itu istri meninggal disiram air keras oleh suami warga negara asing. Yang ketiga, karena cemburu suami dibalik siksa dan telanjangi istri. Yang terakhir adalah bocah 6 dicongkel matanya untuk pesugihan sang ayah dan ibu. Kasus-kasus ini dilansir dari detik.com. Berikutnya adalah kita akan bahas tentang pengertian nikah siri. Nikah siri adalah pernikahan yang sah, dilakukan menurut hukum syariat tapi tidak dilakukan di hadapan petugas pencatatan nikah atau PPN. Sebagai aparat resmi pemerintah dan atau tidak dicatat di kantor urusan agama, sehingga tidak memperoleh akta nikah, sehingga sebagai satu-satunya bukti legal formal. Jadi bukti dia itu nikahnya resmi berdasarkan agama dan hukum itu ketika ada akta nikah. Sedangkan nikah siri itu tidak ada akta nikahnya. Lalu pengertian KDRT, seluruh ajaran Islam itu penuh dengan cita-cita sosial yang membebaskan manusia dari penindasan, tirani, kebiadaban, termasuk kekerasan. Karena Islam yang artinya damai adalah agama yang anti kekerasan, baik kekerasan terhadap negara, masyarakat maupun kekerasan dalam rumah tangga. Dan demikian, rumah tangga yang diwarnai dengan kekerasan tidak diajarkan dalam Islam. Sementara itu, faktanya menunjukkan bahwa agama Islam bisa ditafsirkan oleh pemeluknya sebagai agama yang penuh dinilai kekerasan, sehingga menjadi faktor penyebab terjadinya KDRT. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Makfirah. Hukum dari nikah siri dan KDRT dalam Al-Quran. Di sini ada Quran surat ke-30 ayat 21, yaitu wa min ayatihi an khalaqa lakum min
anfusikum azwaja litaskunu li'aiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmata inna fi zalika laayatil liqaumi yatafakkarun, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Next. Jadi berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa Islam memerintahkan umatnya untuk menikah, tidak membenarkan hidup memujang. Tapi pada hakikatnya perkawinan itu bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriah, melainkan juga untuk membentuk suatu ikatan kekeluargaan. Pria dan wanita dapat memenuhi kebutuhan seksual yang wajar, memelihara diri dan keturunannya. Nikah siri menjadi haram jika upacara sakral tersebut hanya dijadikan alasan untuk menghalalkan hubungan biologis, mencari kepuasan nafsu seks tanpa ada niat membangun mahligai rumah tangga. Seperti ayat Al-Quran surat An-Nur ayat 30 yang artinya, katakanlah kepada laki-laki mukmin, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Hukum Islam tidak melegalkan kekerasan terhadap istri. Pemukulan terhadap istri yang berbuat nuzyu sebagaimana terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 34 hendaknya dimaknai sebagai tindakan untuk memberi pelajaran, bukan untuk menyakiti. Bahkan berbuat kekerasan pemukulan yang dilakukan dalam kasus nusyuz pada dasarnya tidak boleh melukai. Sementara tindakan suami yang memukul istri hingga luka atau kekerasan suami terhadap istri dapat dinyatakan sebagai nusyuz suami terhadap istri. Nikah siri menurut Undang-Undang Indonesia. UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan kata lain, pernikahan pula dapat diartikan sebagai bentuk suatu ikatan perjanjian antara pasangan suami istri yang harus saling bekerja sama dan bertanggung jawab terhadap segala rumah tangganya agar bisa terbangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Selanjutnya, selatnya akan dibacakan oleh Muhammad Zaki. Baik, terima kasih untuk Mafira Herani. Nikah siri menurut undang-undang di Indonesia tentang percatatan perkawinan dalam UU nomor 22 tahun 1946 disebutkan perkawinan diawasi oleh pegawai pencatat nikah bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pengawasan dari pegawai pencatat nikah dikenakan hukuman karena merupakan suatu pelanggaran. UU nomor 1 tahun 1974 yang pelaksanaannya berlaku secara efektif mulai tanggal 1 Oktober 1975 tentang percatatan perkawinan disebutkan pasal 2 ayat 1 dan 2 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Next. Dalam kompilasi hukum Islam atau KHI, pasal 7 ayat 1
di Indonesia disebutkan tujuan pencatatan perkawinan yang dilakukan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah adalah untuk terjaminnya ketertiban perkawinan. Jadi, menurut hukum perkawinan Indonesia, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan menurut salah satu agama calon suami ataukah agama calon istri, bukan perkawinan yang dilaksanakan oleh setiap agama yang dianut kedua calon suami istri dan atau keluarganya. Next. KDRT menurut undang-undang di Indonesia pada pasal 21 dan 25 dalam undang-undang juga mengatur lebih jauh terkait perlindungan dan tanggung jawab terhadap anak. Dalam UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada pasal 2 terkait ruang lingkup pada pasal ini juga mencakup keberadaan anak untuk dilindungi dari kekerasan dalam rumah tangga. Next. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 20 tentang perlindungan anak bahwa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggara perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Anissa. KDRT menurut UU Indonesia. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT sebagaimana disebutkan dalam UU PKDRT nomor 23 tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Rumusan UU tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa kekerasan dalam rumah tangga mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikologis atau emosional, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Nikah siri dan KDRT menurut para ulama. Para ulama mazhab yang beragam kalimat dalam mendefinisikan nikah siri. Ulama Hanafiyah menyatakan sepanjang ada saksi minimal 2 orang itu tidak disebut nikah siri. Namun demikian secara umum mereka mengharamkan nikah siri. Ini terungkap dalam kitab Hanafiyah yang menyatakan bahwa nikah siri bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW tentang pernikahan yang mengharuskan untuk diumumkan dan disaksikan. Sedangkan menurut Malikiyah, nikah siri adalah pernikahan yang para saksinya diminta untuk tidak mengumumkannya ke publik. Sementara nikah siri dalam pengertian Hanabilah adalah pernikahan yang tidak dihadiri oleh para saksi. Sepanjang pernikahan itu dihadiri minimal para saksi, maka pernikahan itu tidak termasuk nikah siri. Yang menarik, seluruh mazhab merujukan pendapatnya pada dalil yang sama, yaitu la nikaha ila biwaliyin wa syahidai adlin. Nikah siri dan KDRT menurut para ulama. Menurut Quraisy Shihab, nikah siri adalah sah menurut hukum Islam, tetapi dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya karena melanggar ketentuan perintah, aturan ulil amri harus ditaati selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Pandangan Muhammadiyah tentang nikah siri dan KDRT. Yang dipersoalkan adalah apakah pernikahan yang dirahasiakan tidak diketahui oleh orang lain sah atau tidak, karena nikahnya itu sendiri sudah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat. Adapun nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan petugas pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah. Atas dasar pertimbangan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan hadis-hadis, maka bagi warga Muhammadiyah wajib hukumnya mencatat perkawinan yang dilakukannya. Hal ini juga memperkuat naskah kepribadian Muhammadiyah sebagai diputuskan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-35 bahwa sifat Muhammadiyah ialah mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. 27 pandangan Muhammadiyah tentang kewajiban
Pencatatan nikah secara substantif sesungguhnya sama dengan menegaskan bahwa hukum nikah siri itu tidak sah. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.